Show dengan tema kenakalan remaja dan pernikahan dini. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ninda dan juga rekan saya Dika yang akan memandu acara pada malam hari ini tentunya. Acara ini berjalan dengan lancar. Oke. Kita baca basmalah bersama-sama ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk menyapa tamu-tamu kehormatan yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Selamat datang dan selamat menikmati acara pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Ketua RW, lalu yang terhormat Bapak Ketua RT 01 sampai 06, lalu yang terhormat Ketua PKK beserta para pengurus. Yang saya hormati juga Pembina Karang Taruna, lalu yang terhormat juga yang telah hadir pada malam hari ini tokoh-tokoh masyarakat. Tidak lupa juga yang kita banggakan, sangat bangga sekali, Ketua Karang Taruna beserta anggota Karang Taruna, juga warga Apsari tercinta. Betul sekali. Oke, langsung saja. Sebelum acara dimulai, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita semua, lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dan kamu undangan dipersilakan untuk menyanyikan Indonesia Raya ini, dipimpin langsung oleh Ibu Wedawati Romadi. Kepada Ibu Wedawati Romadi dipersilakan. Mohon hadirin untuk berdiri. Dipersilakan duduk. Terima kasih untuk Ibu Wedawati. Oke, sebelum selanjutnya dimulai, kita boleh menyapa kenalan. Dari Qatar mana kan itu masih belum tahu ya kita ya. Betul. Kita juga agak nggak keluar. Ya betul. Apa kan nggak belum keluar kan? Dari sini dulu. Dari sini. Mas ini. Ini mas yang cakep-cakep ini pakai baju krem ini. Kita nggak tahu ini dari Qatar. RT mana ya kira-kira? Qatar RT 1. RT 1. Di sini yang Qatar 1 cowok semua? Ada ceweknya? Oh, oke. Kalau ini yang biru-biru ini, yang biru-biru ini. Oh, tapi ini birunya dua apa sama ya? Beda kayaknya. Oh, beda. Ini kita tanya aja sebelah. Kita tanya dulu yang ganteng ini kayaknya ya. Tuh, oh iya. RT 6. Oh, RT 6. Oke. Itu ini sama juga RT 6? Ya.
Oh, Carter RT 04. Oke, ada lagi yang RT lain di sini? Gak ada. Ada. RT Dua, RT 2. Ini tadi RT 2. RT mana ya? RT 2. Karwa. Oh, ke ceweknya aja yang lagi ceweknya lagi siapa yang RT 2 di sini? Mbaknya ini yang merah-merah RT berapa? Oh, RT 3. Tadi RT berapa saja? Itu yang mic-nya mana tadi RT 4 katanya. Oh iya, RT 4, RT 1, RT 6, RT 3, RT 2 dan RT 5 ini mana? Di mana? RT 2, di mana RT 2? Enggak mau ngacung sih. Malu kan? Gitu loh, kasihan loh RT 2 nya itu jadi kena salah kan, nggak datang kan ya. Kasihan loh teman-temanmu. Gimana? Dimaafin nggak? Ya, dimaafin aja ya, jangan dimarahin nanti nangis. Oke, langsung saja langsung saja kita lanjut acara selanjutnya, yaitu brainstorming yang akan dibawakan oleh Bapak Lukito. Betul, Bapak Lukito ini adalah salah satu tokoh masyarakat di Absari. Jadi pertama kita panggilkan Bapak Lukito. Silakan give applause-nya untuk Bapak Lukito. Saya awali dengan janjiannya Absari ya. Masih ingat nggak nih janjiannya Absari? Kalau saya bilang Absari, jawabannya adalah tes ya. Jadi Absari mantap, Absari kompak, warga Absari kuluk rukun. Nah, saya lagi nih. Oke ya, jiwa-jiwa muda, anak muda, coba tunjukkan bahwa Anda memang luar biasa pada malam hari ini. Absari masih 5 orang di antara 300 yang hadir. Ulangi lagi ya. Absari, Absari, warga Absari. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, yang jelas saya bukan orang asing ya di hadapan Bapak Ibu. Namun sebelum kami melakukan brainstorming, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Ngapetan, yang kami hormati Bapak Ketua RW beserta pengurus, yang kami hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 6 beserta pengurus, dan tentunya yang sangat terhormat narasumber dari BNN, dari Kapolsek Tumeng, dari Koramil Tumeng, termasuk Bapak Lurah kita sendiri yang sudah hadir di tengah-tengah kita, dan tentunya yang saya cintai dan saya banggakan adalah Karang Taruna wilayah Bumi Tumeng Absari. Oke, para hadirin yang kami hormati, hari ini luar biasa sekali ya. Ada Karang Taruna, jiwa-jiwa muda yang sudah ada di depan kita ini luar biasa semangatnya, sehingga ini patut menjadi apresiasi bagi kita semua, khususnya bagi kita orang tua. Nah, malam hari ini kita tahu ya bahwa anak muda itu luar biasa. Nah, sebutannya di luar itu ada yang bilang bahwa anak muda nanti tentunya akan menjadi penerus bangsa. Ada yang bilang sebagai generasi pembawa, betul nggak? Anak muda nggak? Anak muda ini, betul nggak? Anak muda penuh karya dan inovasi, ya kan? Nah, tinggal nanti bagaimana pelaksanaan di lapangannya, apakah karyanya benar-benar bisa diwujudkan. Kemudian yang tidak kalah penting, ternyata anak muda kita ini penuh cita dan cita. Ini bahasa Absari Pak, keren sekali. Tepuk tangan yang menciptakan bahasa It's Time to Talk ini, luar biasa. Ini anak muda banget ya. Jadi malam hari ini Anda jangan ragu, jangan sungkan, jangan minder, keluarkan semuanya unek-uneknya ya. Narasumber kita luar biasa yang sudah dihadirkan oleh Bapak RW. Tentunya kesempatan bagi Anda untuk bisa interaksi ya. Kemudian, nah, saya mau tanya, anak-anak ini, teman-teman Karang Taruna, ada nggak
kecil siapa? Namanya siapa? Dita. Mas ada mic nggak Mas? Oke, Mbak Dita dulu pada waktu masih kecil ditanya jadi apa nanti kalau besar? Jadi guru. Oke, dari RT 4. Yang depan ini RT 6. Mbak dulu ditanya sama bapaknya ibunya, kalau besar nanti jadi apa? Dokter. Luar biasa. Dari yang ada adik perempuan sekarang yang laki-laki. Cocok ora ini kalau karepannya orang tua gitu ya. Nah, ini dari yang belakang. Mas, siapa namanya? Dari RT berapa? RT 6. Pernah nggak ditanya dulu masih kecil SD TK? Nah, nanti jadi apa gitu? Apa? Jadi apa? Astronot. Tepuk tangan. Ada yang pengen jadi astronot. Luar biasa. Oke, dari RT 1. Nah, ayo, iki aku medek pengen jadi YouTuber. Coba, Mas. Dulu ditanya jadi apa, Mas? Pelaut. Pelaut. Luar biasa. Ayo nih. Coba iki. Mas apa jenenge? Sultan. Ikonnya RT 4. Mas Sultan dulu ditanya sama bapak saya itu jadi apa kalau besar? Dokter. Mari izin kita berikan plus tepuk tangan untuk adik-adik kita, anak kita. Tadi ada yang bilang menjadi dokter, menjadi pelaut, menjadi astronot. Ya. Luar biasa. Nah, pertanyaan saya yang perlu orang tua ketahui dengan situasi sekarang ini, apakah cita-cita Anda, harapan Anda, keinginan Anda pada waktu dulu masih kecil dan sekarang sudah usia berapa ini? 16 ke atas ya, bahkan orang masih kecil lebih bisa naik ke sana ya. Nah, ya, kira-kira itu masih inline nggak dengan sekarang? Tadi jadi apa Mbak? Dokter. Masih kepingin jadi dokter? Ya, kemudian pengen jadi pemuda nanti kalau udah besar. Sekarang ini pada saat kita sudah besar, pada saat besok kita akan masuk ke dunia kerja, pada saat nanti kita sudah hidup bermasyarakat, masih inline nggak harapan itu, keinginan itu? Ada yang masih inline tetap menjadi guru, luar biasa. Kita berikan aplaus. Salah satu dari RT 4. Siapa yang merasa menjawab? Boleh angkat tangannya. Boleh angkat tangan. Menjawab ya. Berapa orang tadi? Ada hadiah loh ya. Maju sini, maju. Yang Loh, ayo maju. Ayo tadi ada hadiah loh ya. Ini dapat hadiah kok malu loh kalian. Masa malu Ya, yang ambil. Ayo. Saya aja Pak. Bapak. Ayo, siapa? Ayo cantik. Yang cantik. Yang Ayo, oke. Wow, so sweet sekali Bapak lo kita ini. Terima kasih. terima kasih. Iya boleh. Silakan masuk untuk bapak-bapak yang kami panggil. Kita panggilkan langsung saja Bapak Basuki, Magister Manajemen dari Katim P2M BNN Kabupaten Gresik. Kepada Bapak Basuki kami persilakan. Iya, ini yang paling ganteng se-BNN Raya. Iya, BNN Raya. Dari tadi itu senyumnya merekah sekali Itu loh. senyum-senyum kebahagiaan gitu. Lanjut. Kita panggilkan Bapak Wawang Sulianto dari Wow, ada kembarannya. Lanjut dari mana? dari Kadin Binmas Polsek Cermi. Kepada Bapak Wawang kami persilakan. Selanjutnya ada siapa lagi? Ada Bapak Supriyanto dari Babinsa Cermi. Kepada Bapak Supriyanto kami persilakan. Silakan untuk Bapak Supriyanto. Ini orangnya. Senyumnya lebar. Senyumnya lebar-lebar. Iya. Ini tuh ganteng banget. Ganteng banget. Iya. Selanjutnya ini ada Bapak Kepala Desa Ngabetan, Bapak Muhammad Taufik. Kepada Bapak Muhammad Taufik kami persilakan. Oke, selamat datang. Selamat datang Bapak. Oke, ini yang udah ada yang kenal ini pasti ya, Pasti udah ada yang kenal kan? bapak-bapak famous di Iya, sini. betul sekali. Kayak sudah sering diri mungkin di sekolah. Betul. Betul. Jadi untuk beberapa jam
Oke, untuk teman-teman dan para hadirin silakan buat disimak ya nanti ya, karena sangat bermanfaat. Isinya itu daging semua. Oh, daging semua. Kalau Iya. poster itu daging semua. Iya, isinya ya. daging semua. Buat adik-adik juga jangan malu-malu buat bertanyanya. Iya, Karena kalau ini ada kan judulnya It's Time to Talk. Betul. Jadi kita Kan waktunya untuk berbicara ya. betul Monika ya. ngobrol. Curhat. Kalau mau curhat juga boleh ya. Sama kamu. Loh, ya sama bapaknya. Kalau saya kan cerita sama kamu ya. Siapa Oh, iya. tahu kamu buka juga gitu buat teman-teman. Boleh. Gak apa-apa, nanti jangan sungkan buat tanya-tanya ya. Kita membuka sesi pertanyaan. Oke. Oh, kita buka sesi pertanyaan, tapi nanti. Nanti. Iya, jadi biar materinya kita cerna dulu semuanya, baru kalau mau ditulis silakan, mau di-record silakan, di video silakan. Oke. Nanti baru ada sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Oke. Disiapkan ya. Betul. Oke, Mbak Diva, ini acaranya seperti apa sih? Oh iya, untuk informasi, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap bahaya dan dampak-dampak buruk dari narkoba, kenakalan remaja, pernikahan dini. Kita untuk beberapa jam ke depan bakalan membahas tentang narkoba. Ya, betul, bahaya narkoba. Betul. Pernikahan dini. Iya, dan juga kenakalan remaja. Lagi marak banget sekarang. Betul, betul banget. Kayak mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua juga kan agak worry sama Betul. anaknya. Apalagi kayak lagi viralnya, kasus-kasus viral sekarang kan lagi serem-serem ya. Iya. Jadi kita mungkin langsung tanya aja ke bapak-bapaknya. Oke, yang pertama kita akan membahas seputar narkoba. Bahayanya narkoba. Bahaya narkoba. Mungkin langsung aja dimulai. Biar nggak tegang. Selamat malam bapak-bapak ganteng. Iya, ada yang bawa mic dong. Mic-nya dong, Pak. Iya, siapa yang mau ini? Kan Oh iya, ingin mendengarkan suara-suara indahnya. betul. Ini kan bahas narkoba, nggak Abdul kalau nggak dari BNN dulu. Iya. Oke, selamat malam bapak. Selamat malam, Mbak. Oke. Pak Bas ya, ini manggilnya gimana, Pak? Gimana? Manggilnya apa ini, Bapak Bas? Apa saja? Pak Bas, ya mungkin anak-anak sudah tahu ya kayak narkoba itu apa, kayak gitu-gitu kan. Kita mungkin lebih pengen tahu mendalamnya sebenarnya kayak obat-obat apa aja sih yang bisa Iya, karena kan dikatakan itu narkoba. narkoba iya, karena kan narkoba itu biasanya kan teman-teman taunya itu narkoba itu obat-obatan, Ya, gitu. obat-obatan Obatan-obatan yang terlarang gitu. Terlarang aja gitu loh. Itu tuh maksudnya gimana ya? Ya, Karena betul kan sekali. ya sama-sama obat, tapi ini kenapa kok beda itu, Pak? Terus kayak mencegahnya biar anak-anak ini nggak terjerumus gitu tuh gimana, Pak? Kiat-kiat dari BNN mungkin ada Iya. yang bisa jenengan sampaikan? Monggo dipersilakan. Oke, baik, terima kasih, Mbak. Baik Bapak semuanya dan rekan-rekan Karang Taruna. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah hari ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang setelah apapun, dan hari ini saya merasa bangga dan bahagia, Mbak. Juga di hari ini samping saya ada Pak Lurah, samping kiri saya ada dari Danramil, sebelah kanan kiri juga ada Pak Wawan dari Kapolsek Cermi, lengkap hari ini. Kalau kita katakan ada Pak Lurah, ada APH, nah, yang mungkin dari masyarakat ini baru pertama kali Bapak Ibu, mungkin juga Bapak Ibu sini di perumahan ini BNN. Pak, BNN panganan apa sih Pak? Permen, tak panganan, ya. Kinten Pak, Bapak Ibu, rekan-rekan. Nopo sih kepanjangan BNN itu sebelum saya nanti nginjak materi. Ya, mungkin ada yang tahu? BNN. Oke, itu. Nah, apa Mas? Badan Narkotika Nasional. Kamu hebat sih. Bapak Ibu, mohon maaf, kita BNN sudah mulai 2011. Cuma mungkin baru kali ini saya masuk daerah sini, Bapak Ibu. Yang kita tahu sekarang ini lagi marak-maraknya operasi. Mudah-mudahan dari warga sini nggak ada yang lari keluar kota.
Di sini ada Pak Kapolsek. Ya, sudah. Di narkotika juga jenisnya macam-macam. Di psikotropika pun macam-macam. Ada yang golongan 1 sampai 3 di narkotika, psikotropika 1 sampai 4. Di bahan aditif macam-macam bahan aditif. Nah, sekarang banyak obat-obatan yang dijual di apotek, ada yang memang digunakan harus dengan resep dokter, ada yang bebas tanpa resep dokter, ada yang disalahgunakan. Nah, ini yang paling banyak itu adalah penyalahgunaannya. Yang ramai sekarang Bapak Ibu, yang ditangani Polres, Polsek maupun BNN. Satu, yang pertama terkait dengan sabu-sabu, yang terkait dengan ganja, yang di Polsek Polres terkait dengan pil double L, pil koplo yang sekarang ini ramai marak di masyarakat. Nah, kita nggak ingin obat-obatan itu merusak teman-teman dari karang taruna atau remaja. Alhamdulillah hari ini hadir sehingga mereka nanti bisa tahu, paham. Kalau nggak tahu, nggak paham, silakan tanya mumpung kita ketemu. Betul sekali. Oke Pak. Itu, terima kasih ya. Itu tadi kan saya dengar ada bahan apa adiktif itu tadi kan. Sekarang saya mau tanya ya Pak. Rokok itu kan termasuk adiktif ya Pak ya. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah rokok itu bisa jadi salah satu pemicu pengguna narkoba ya Pak ya? Karena kan nih dari sekian banyak ini pasti banyak yang merokok, iya kan? Namanya hisap, iya betul. Hisap. Luar biasa hisap. Nah. Perlu ditangkap itu Pak. Aduh, nah kok ngerombong? Mungkin Bapak? Salah satu zat yang ada di rokok itu juga mengandung apa? Ada zat nih? Zat nikotin. Nikotin. Ya. Cuma memang kita BNN kita tidak terkait dengan tadi yang ada bahasan di rokok. Di situ memang ada zat nikotinnya, sama seperti obat batuk. Di obat batuk ada salah satu jenis yang memang dilarang, cuma diperbolehkan karena memang di situ ada zatnya itu memang ada batasan tertentu di zat obat batuknya. Semisal komik, obat batuk itu ada juga zat yang memang mengandung di sana, tapi diperbolehkan sama seperti kalau Bapak Ibu posisi sakit, ada zat penenangnya, zat anti nyerinya, tapi diperbolehkan, tapi dengan resep dokter tidak diboleh salah gunakan. Masalah rokok, kita BNN kita tidak mengurus masalah rokok Pak, Bapak Ibu ngapunten. Cuma memang sulit berubahnya, lebih sulit berhentinya. Tapi saya yakin bisa. Oh bisa loh Pak, ayo. Bisa berhenti, bisa berhenti. Oh bisa berhenti. Barangkali nanti, wah ini gara-gara merokok ini apa bisa jadi penyebab ini ya? Biasanya kan orang-orang yang pakai narkoba itu awalnya rokokan dulu, sebat 2 bat ya kan? Ya Bapak, ini kan tadi ngomongin kayak ada apa namanya obat-obat yang mengandung ada zat-zat sedikit ya narkoba itu, kayak menurut Bapak itu zat apa sih Pak yang terkandung dalam narkoba sehingga menjadi bahaya jika kayak narkoba itu disalahgunakan gitu? Baik Mbak, terima kasih. Kalau Bapak Ibu menggunakan zat-zat ini untuk obat nyeri, yang mungkin setelah habis operasi ada obat nyeri yang memang dengan resep dokter, kalau itu kita tes urin pasti positif. Kapan hari kita juga melakukan tes urin dari teman-teman Banwaslu, tapi sebelum pelaksanaan dia menyampaikan ke saya, seperti kita sampaikan, Bapak Ibu yang mengkonsumsi obat terkait dengan sakitnya ada resep dokter, tolong sampaikan ke saya yang 3 hari ini sebelum pelaksanaan tes urin. Nah, beliau menyampaikan, Pak saya kemarin itu minum obat ini karena dari operasi ini dia konsumsi obat itu. Saya akan pakai, Bu, kemungkinan nanti positif. Kenapa? Dari obat yang tadi memang itu Saya lanjut ya Pak ya.
Jadi kan banyak. Jadi misalnya gini, biasanya tuh kayak di tempat umum lah. Ini kan biasanya ada kayak pengecekan barang-barang atau mungkin lagi ada penggeledahan ya. Biasanya kan bapak-bapak ini kan ya operasi begitu. Nah, misalnya saya yang lagi bawa barang, terus tiba-tiba saya tahu, waduh itu ada penggeledahan tuh. Saya kasihkan ke ini orang random yang saya temuin. Mbak, saya ini dia mau ke toilet misalnya gitu. Nah, nanti kalau ini misalnya ketangkep Pak, Mbak Anin ini, Mbak Ninda tiba-tiba ketangkep, dia termasuk ketangkep jadi kurir nggak Pak? Monggo silakan yang mau ini. Barangkali nanti langsung dicap kayak, oh ini kurir narkoba ya, kan kamu lagi bawa barang ini, padahal kan nggak tahu apa-apa. Nah, kita tuh agak worry gitu. Silakan barangkali siapa yang bisa menjawab. Izin Mbak, mungkin menambahkan dulu. Oh iya. Sebelum tadi saya menjawab ini, ada satu hal yang penting yang perlu saya sampaikan untuk Gen Z atau anak-anak muda. Tolong sekali lagi jaga diri, waspada. Sekarang lagi rame marah-marahnya terkait dengan pil double L atau bahasa di lapangannya pil koplo, pil lele. Tolong hati-hati. Bandar kurir itu mengatasnamakan vitamin. Bentuknya putih, ada tulisan LL atau pil double L atau tulisan LL. Ada juga Zelo. Tolong hati-hati. Bapak Ibu yang punya anak putra putri, opa anak saya SMP nggak mungkin. Jangan salah sangka Bu. Bidang saya dulu ada bidang rehabilitasi. 2015 saya sempat dapat hampir 300 pelajar. Itu saya ambil sampel Gresik Selatan. 300 pelajar Bapak Ibu. Putra putri, putrinya ada 30 orang. Dan kondisi sekarang ini lagi marak-maraknya, rame-ramenya pil double L menyerang pelajar. Tolong untuk pelajar hati-hati. Kalau ada yang menawarkan vitamin atau semakin biar kamu berani, biar kamu kuat, tolong jangan dituruti. Menunjukkan kepada kita sesuatu atau barang, dan ternyata barang diriman tersebut adalah narkoba. Jadi kita sebagai kepolisian ini ada istilahnya praduga tak bersalah. Jadi nggak langsung menuduh orang tersebut ini sebagai tersangka atau pemilik barang tersebut. Jadi dalam kepolisian ada proses penyelidikan dan penyidikan. Jadi kita buktikan dulu apakah benar barang yang dititipkan tersebut ini benar-benar milik orang yang dititipi atau mungkin secara tidak sadar atau secara tidak langsung dititipi oleh orang lain. Jadi jangan khawatir kalau mungkin di suatu tempat dititipi ya seperti apa yang disampaikan tadi. Yang perlu kita waspadai adalah jangan sampai disentuh dulu atau dibuka. Dan ternyata ada operasi dibuka, ternyata barang tersebut isinya berupa narkoba atau mungkin obat-obatan terlarang. Kita perlu takut juga karena di kita ini ada proses penyelidikan dan penyidikan. Orang tua ini kadang kan orang tua kan juga kayak mungkin ya itu tadi kayak yang Bapak bilang tadi ya kayak nggak mungkin anakku itu gitu sholat 5 waktu ngaji ya kayak gitu. Gimana sih Pak, seberapa penting? Monggo. Oke, baik, terima kasih. Mumpung ini ada orang tua, ada Bapak sama Ibu, tolong Bapak Ibu dicek kalau anaknya punya HP, tolong dicek HP-nya. Yang pertama, sekarang memang anak-anak pintar Bu, Bapak Ibu. HP-nya itu pasti di password, nggih. Tidak pakai angka, tidak pakai nomor. Ya, kalau nggak sidik jari, pakai retina mata. Betul. Paling ikurukan nih bapak, cari ngono. Yes. Tolong dicek Bapak Ibu. Beberapa kejadian yang sempat kita masuk ke kita temui, ibu-ibu tahu, bapak-bapak tahu, itu dari apa anaknya. Bahasa di lapangan mungkin double L, itu bahasa mereka itu 1 T. Beli 1 T, 1 T itu beli paket hemat 1 T. Pil double L itu isinya 10 butir. Harga sekarang, Bapak Ibu, harga sekarang itu kurang lebih antara 25 sampai 35. Harga sekarang. Kalau di tahun 2015 harganya itu kisaran antara 10 sampai 15 ribu. Karena di bandar harga 8 ribu. Ini di bandar kurang lebih sekitar harga antara 20 sampai 23 ribu. Jadi tolong bahasa kalimat di HP itu biasanya mereka menggunakan T atau kalimat yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong cek kamar anaknya.
biasanya pengguna itu berantakan Bapak Ibu. Mereka itu tidak rapi, kamarnya berantakan, Ayo. tidurnya jarang, mandinya jarang, disuruh susah, bangkang, Itu kok gitu ya? Kayak ya, aku. bangkang, Kamu. bohongnya tinggi. Iya, betul. Nah, kalau ada dikasih ke sana, tolong dicek, diwaspadai siapa teman dekat anaknya. Kalau mungkin anak sini masih bisa dikontrol. Kalau anak luar yang main ke rumah langsung ke kamar, tolong hati-hati. Ya boleh. Biasanya ya Pak ya, gimana sih Pak cara kita itu membujuk seseorang yang sudah apa ya terlanjur terjerumus untuk iya agar mau direhabilitasi. Biasanya kan malu. Gitu. Karena beberapa orang tuh sebenarnya itu pengen sembuh, ingin sembuh, tapi malu kalau orang-orang tahu. Biasanya kan orang-orang di sekitarnya itu kayak gimana ya, kadang kan ngejudge atau dia itu ketakutan sendiri kan, pasti kalau tetangganya tahu iya stigma dia negatif, padahal dia mau sembuh tapi dia takut untuk rehabilitasi. Begitu, bagaimana Pak kira-kira? Oke, baik, terima kasih Mbak. Ini pertanyaan yang luar biasa. Ini yang jadi tren sekarang Bapak Ibu. Makanya di BNN itu ada namanya bidang rehabilitasi. 2015 itu mulai awal berdiri itu di Kabupaten Gresik itu saya yang pegang rehabilitasi. Makanya tadi saya sampaikan, saya hanya diambil di sampel itu ambil kurang lebih hampir 300 pelajar. Kalau sekarang pun saya gunakan itu pasti ramai lagi. Nah, Bapak Ibu, tolong siapapun yang namanya narkoba itu bisa nyerang siapapun. Pak, pegawai negeri apa ada? Saya katakan ada. Pak, wong aku guru kok nggak mungkin saya make? Saya katakan ada. Pak, saya perempuan nggak mungkin saya perempuan make? Saya katakan ada. Data di kantor kita ada, nyata. Pak, wong saya anaknya tokoh agama, ulama, nggak mungkin make? Saya katakan ada. Jadi Bapak Ibu di sini bila mana ada, nggak usah takut. Ketakutan yang pertama, bahasanya lapor diri nanti di penjara, nggak ada Bapak Ibu. Silakan kalau memang itu pernah make, lapor diri ke kantor kita, karena kantor kita punya namanya klinik Pratama BNN Kabupaten Gresik. Itu adalah salah satu-satunya lembaga IPWL, lembaga penerima wajib lapor. Itu dari Kemenkes Bapak Ibu. Dan kita boleh menerima wajib lapor tadi. Walaupun kantor kita itu ada penjaranya, ada penangkapannya, tapi tidak digunakan untuk menangkap pengguna. Bila ada yang menggunakan Bapak Ibu, tolong nanti bisa menghubungi Pak Lurah atau mungkin dari stakeholder yang lain, ada Babinsa, Babin Kantimas atau RT/RW, monggo datang ke kantor BNN. Kalau kesulitan nanti temui saya di kantor. Kalau memang itu pengguna akan kita bantu lakukan rehabilitasi Bapak Ibu. Jangan sampai nanti kalau ketangkap dulu minta rehabilitasi. Itu beda Bapak Ibu. Sudah beda urusan itu. Kita nggak bisa itu. Nanti ketangkap Polsek Cerme minta rehabilitasi nggak bisa. Pasti ada proses tersendiri Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu di sini sudah terlanjur make, kepingin pulih Bapak Ibu ya. Bagi kita nggak ada kata sembuh Bapak Ibu. Ingat, botol ada sedotannya, ngiler bahasanya itu. Pengguna sabu-sabu, ingat botol ada sedotannya, pasti ngiler Bapak Ibu. Makanya bagi kita nggak ada kata sembuh, pulih dari biasa make menjadi tidak make kembali. Dan itu butuh proses lama Bapak Ibu. Pernah saya sempat kirim 2 kali Bapak Ibu. 2 kali saya bawa ke Lidung Bogor, itu tempat rehab yang terbaik di Indonesia, punyanya BNN. Saya bawa ke sana. Memang kalau di sana gratis, tapi perjalanan tanggung jawab keluarga. Tapi kalau Bapak Ibu hanya rawat jalan di kantor kita gratis Bapak Ibu, nggak usah takut bayar. Kalau di kantor kita untuk rawat jalan, bukan rawat inap nih Bapak Ibu. Ya. Kalau rawat inap di rumah sakit, di lembaga permasyarakatan LSM atau yang punya swasta, itu berbayar mahal Bapak Ibu. Bisa 30, bisa 50, bisa lebih dari itu. Ya, jadi nggak usah takut. Tolong kalau mas sudah terlanjur pakai, pingin pulih, tolong hubungi BNN.
lewat IPLW-nya BNN di klinik kita. Akan kita bantu untuk lakukan rehabilitasi. Terima kasih. Terima kasih. Jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua barangkali sudah terlanjur. Oh ya. Silakan. Barangkali ada ini ya orang terdekatnya kadang kan bingung kok gimana. Ternyata dia kayaknya pakai narkoba, terus Iya, kayak boleh. mau lapor tapi takut. Betul. Lapornya jangan ke polisi dulu. Langsung aja ke BNN. Rehabilitasi Iya, dulu. langsung Oke. ke BNN aja. Oke. Gresik ini ya, Kabupaten Gresik ini kan punya slogan ya Pak ya. Gresik bersinar, yaitu bersih dari narkoba, betul kan Nin? Iya, betul sekali. Itu apakah sudah terrealisasi nih Bapak-bapak? Monggo bisa dijawab. Oke, izin Mbak. Kalau bersinar itu memang tagline-nya di BNN. Jadi kita ada desa binaan. Sementara ini kita 2 desa binaan kita, Cermilor sama desa Ngelinda. Tapi kalau di Polda itu ada namanya Kampung Tangguh. Itu Kampung Tangguh itu sekarang ada di daerah Kepatian. Nah, Bapak Ibu, kemarin sudah kita undang setiap AKD, Asosiasi Kepala Desa, kalau Kecamatan Cermis Luban itu sudah kita undang semua. Hadirkan dari Bapeda, PMD, lalu Kisbangpol, ada dari bagian hukum, bahwasanya anggaran dana desa boleh digunakan untuk terkait dalam penanganan narkotika, mulai dari sosialisasi baik di Karang Taruna, di PKK, di tokoh agama, di masyarakat boleh digunakan di sana. Lalu nanti teman-teman remaja di sini ada lapangan sangat bagus dengan memfasilitasi olahraga itu sehingga nanti pemudanya tidak memakai narkoba tapi disalurkan lewat olahraga. Ini kita agak tanya-tanya dikit ya buat Bapak Kades. Kepala desa tadi Iya. kan sudah dibahas sama Pak Bas ya, sudah dibahas sama Pak Bas kalau terkait ada desa binaan ini. Betul. Kayak ini kita pengen tahu juga. Kira-kira adakah kayak kasus atau mungkin data-data ini dari desa Ngabetan itu seperti apa sih Pak? Atau Yang mungkin Bapak ketahui, Iya, yang Bapak pihak ketahui. desa ketahui, kantor desa ketahui barangkali. Silakan. Data Iya pengguna. Ya mungkin ada kasus juga sempat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk kesempatan malam hari ini untuk menjawab pertanyaan moderator ini. Gak nguati Pak. Aduh. Nunggu jajar ini gak nguati temen-temenan ada Pak. Untuk masalah data atau data pengguna masalah narkotika yang ada di desa itu memang ada. Makanya kemarin memang betul yang dikatakan Pak Bas tadi, di wilayah Cerme, Akada Cerme pernah dirapatkan untuk penggunaan APBD desa dari anggaran DD untuk masalah sosialisasi penggunaan narkotika dan pernikahan dini. Nah, memang setiap tahun ada. Untuk masalah data yang ada di desa itu yang kita terima untuk tahun ini, kita masih bersyukur masih belum ada yang masuk. Tapi untuk tahun kemarin itu ada 3 kasus. Kasus narkoba Bapak? Kasus narkoba selaku bandar. Oh, bandar ya. Bandar. Bandar loh. Itu pun sudah ber-KTP Desa Ngabetan. Itu ada tiga kasus. Semuanya masuk di lembaga pemasyarakatan. Makanya kita himbau dari desa juga setiap tahun ada sosialisasi tentang narkotika, kita himbau, kita undang untuk perwakilan remaja juga dari RT RW setempat yang ada di wilayah desa. Kita berikan edukasi dan narasumbernya juga kita panggil dari pihak dari kepolisian juga ada, dari KUA itu juga ada. Jadi untuk wilayah Ngabetan saya rasa cukup besar kalau dikategorikan pengguna. Data-data yang kita terima itu cukup besar. Nah, yang dikatakan Pak Bas tadi cukup benar. Yang saya rasa untuk selaku yang pernah menjadi pengguna, kalau mau pulih, itu kemarin saya dilapori sama Bu Bidan. Bu Bidan juga takut mau diteruskan apa enggak.
Kemarin laporan mau diteruskan, beliaunya takut. Juga dari pihak keluarga juga takut. Nanti apa betul kalau mau lapor minta rehabilitasi ke BNN itu langsung diproses hukum. Kita jelaskan. Kalau mereka sukarela ingin pulih dari ketergantungan obat, monggo, desa siap membackup dan mengantar, memberikan fasilitas yang diperlukan. Bila mana untuk ke kantor BNN kita siap. Berarti kalau ada orang tua yang mau ini anaknya, bisa ya Pak ya langsung ke jenengan atau mungkin ke Bapak RT atau Bapak RW-nya dulu Kalau kan. takut langsung ke Nanti desa, nanti langsung ke bisa desa. minta backup dari Pak RT-nya atau Pak RW-nya, minta antar ke desa. Kita akan menutupi identitas keluarga tersebut, jangan sampai Betul, tetap terekspos. privasi terjaga. Tetap privasi kita jaga. Jangan khawatir, desa sudah Memfasilitasi ya Bapak Ibu semuanya, jangan sungkan, jangan takut. Pokoknya kalau ada yang kelihatan kayak waduh, iya ini kayaknya kelihatan abu-abu nih ya gitu kan. Kelihatan langsung lapor, langsung aja langsung kayak calling ketangkep sama Bapak Kapolsek Bapak gitu ya. iya Bapak Wawang Bapak- ini Bapak Wawang. nanti mending direhabilitasi dulu, daripada nanti disembuhkan dulu. kena pasal-pasal ya. Betul, nanti daripada berat ya. Oke. Terima kasih untuk bapak-bapak ini. Kita break dulu sebentar. Kita minum dulu, makan dulu. Sambil break kita dengerin dulu dari Karkustik. Silakan. Oke. Habis ini kita ada pembahasan yang lebih menarik lagi. Iya, kita ganti tema ya sekarang ya. Yang nggak jauh-jauh sih dari narkoba, tetap masih dekat-dekat. Kita lagi bahas tentang kenakalan remaja. Sekarang kan Betul. lagi marak banget ya Mbak Dita ya. Betul, marak Kenakalan banget. remaja itu bahkan usia minor saja sudah ada kasusnya gitu. Bahkan lebih banyaknya kayaknya minor ya. Sekarang yang lagi rame itu ya. Anak minor ini sudah mulai berani gitu. Betul, betul banget. Oke. Bapak-bapak yang di depan belum ngantuk kan ya, Pak? Oke. Kita mau ngobrol sama Bapak Babinsa. iya, Bapak siapa tadi Bapak namanya? Supriyanto. Bapak Supriyanto. Oke. Kita mau ngobrol. Ada pertanyaan apa nih untuk Bapak Babinsa Ini ini? Pak, ini tadi kan sudah saya senggol dikit ya, kayak viral, banyak yang viral kayak kenakalan remaja dari usia minor. Ini gimana pendapat Bapak tentang kenakalan remaja yang di daerah Bapak? Maraknya kenakalan remaja sekarang ini Pak. Baik, terima kasih. Jadi untuk kenakalan remaja di wilayah Desa Ngabetan, kemudian khususnya di Kecamatan Cerme yang ada, di mana sering terjadi di wilayah sini itu yang sering. Jadi kenakalan remaja itu banyaknya perkelahian baik antar remaja, kemudian balap liar. Nah, tapi di sini yang sering terjadi itu kan kenakalan remaja itu karena perkelahian. Perkelahian di sini itu ya mohon maaf. Jadi yang sering terjadi itu antar perguruan. Nah, kemudian di usia-usia dini, dalam arti kata usia belasan, baik dari SMP, SMA, nah itu sering terjadi itu kenakalan tersebut itu tentang perkelahian. Kemudian tidak menutup kemungkinan hal itu juga itu berkaitan dengan narkoba juga bisa. Dari segi tadi yang disampaikan tadi Pak An itu, jadi yang nggak berani diuju-ujui gitu loh, apa ya, dibujuki kan, Dikomporin, dikomporin. Kamu pakai ini loh, Iya. ini itu obat. Yang mana kamu itu yang nggak gentle, jadi gentle itu loh, Iya. iya kan? Iya. Nah itu kan orang kalau anak masih labil itu, Betul. wah ini kadang-kadang kan dibully, kemudian dimanfaatkan oleh seseorang, itu dimanfaatkan untuk memasukkan hal itu. Nah kamu dibully, karena kamu itu nggak berani, itu lo tak kasih obat, gitu loh. Tak kasih obat,
ini tuh vitamin. Dimana kamu itu yang nggak berani jadi berani. Nah itu salah satu cara. Ya Pak Bas ya, salah satu cara dimana oknum-oknum yang mau merusakkan seperti itu, merusak generasi muda. Makanya kan sering terjadi ikut-ikut sana. Jadi peran serta daripada orang tua sangat penting di situ juga. Oke, untuk pertanyaannya, perkelahian antar perguruan atau antar organisasi atau apa. Misalnya ya Pak ya, ini kita sebagai warga terganggu. Ya, kadang kan kita sebagai warga umum itu kan bisa ya Pak ya merasa terganggu atas kenakalan remaja yang seperti itu. Kita itu bisa nggak sih lapor ke Babinsa atau lapor ke polisi langsung, atau kita itu harus gimana? Kadang itu kita juga takut kan, apalagi perguruannya seperti itu kan dia kayak punya backingan atau gimana, kita kan nggak ngerti Pak. Nah itu kita satu kesenggol kan semua maju. Iya betul. Nah itu kita harus lapornya ke siapa dan gimana gitu Pak? Silakan. Jadi di sini ada Babinsa, kemudian ada Babin Kamtibmas, di mana di situ sebagai keamanan. Baik nanti itu kan disampaikan, hal tersebut itu disampaikan. Kemudian apabila ada setiap di sini itu yang sering saya ketahui di sini itu pada waktu saya piket ataupun apa itu, jadi ada perkelahian. Kemudian yang sering itu Pak Kepala Desa juga kan di sini, di depan sini, di depan perumahan ini, kemudian di Patra. Nah itu kemudian jalur ke sana sampai Dungus, kemudian ke arah masuk ke Teni itu Pak, yang masih termasuk Dungus juga itu terjadi tawuran lah kalau dibilang kan seperti itu, perkelahian. Nah itu langsung, jadi bisa langsung di telepon, kemudian kita berkoordinasi dengan dari pihak kepolisian, langsung kita mendatangi TKP. Jadi di situ kan segera mungkin kita mendatangi tempat kejadian tersebut. Nah kemudian apabila ada yang tertangkap dan sebagainya, tapi kan rata-rata mereka itu pasti akan lari. Betul gitu, sih. ya kan? Namanya juga perkelahian anak-anak muda kan biasanya seperti itu. Tapi yang jadi korban kan pasti biasanya mereka melapor, kemudian nanti ditindaklanjuti oleh dari pihak kepolisian juga. Nah, kemudian kan diproses kan di situ. Namanya ada LP pasti akan ditindaklanjuti oleh dari pihak kepolisian. Begitu. Oke, terima kasih. Berarti bisa ya Pak ya, bisa banget untuk melapor atau korban. Itu tadi bisa termasuk korban bullying juga ya masuknya ya. Itu tadi bisa, pokoknya apapun korban ataupun merasa terganggu bisa langsung lapor. Oke, kita agak swipe ini ya, swipe pembahasan. Sekarang itu kan eranya media sosial Pak, media digital, apa-apa serba digital. Nah, tanpa kita nggak bisa nolak ya kalau misalnya media sosial tuh selain membawa efek bagus juga banyak pengaruh buruknya juga Pak. Nah terutama teman-teman yang masih muda-muda ini, dan kita juga masih muda. Ini bapak-bapaknya juga masih muda. Oh iya betul. Iya seumuran. Nah karena media sosial itu kan pengaruh ininya kan besar. Nah gimana ya Pak ya cara kita membatasi atau mengawasi anak-anak atau orang lingkungan sekitar kita biar nggak terjerumus ke pergaulan bebas, ke kenakalan remaja by media sosial. Kan sekarang banyak banget nih Pak yang marak nih lagi, anak-anak usia segini sudah mulai berani main dating apps. Betul. Terus habis gitu, atau bahkan di games ya. Iya, di games. Sekarang kan games banyak yang online Pak. Bisa tuh kenalan sama siapa di sana, teman gamesnya. Tahu itu siapa. Terus tiba-tiba diajak ketemuan. Iya, tiba-tiba nanti tukeran WhatsApp atau Telegram atau Instagram, nanti ngechat, "Pap ini dong." Gitu kan. Banyak ya yang kayak gitu. Gimana sih Pak cara mungkin sebagai orang tua ya yang worry biasanya ya, sebagai orang tua atau sebagai kita sebagai kakaknya atau keluarga untuk membatasi kayak gitu itu gimana ya Pak ya? Monggo silakan, siapa yang mau menjawab? Boleh Bapak Babinsa, boleh Bapak Wawang, Bapak Kamtibmas. Ya.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di era digital ini kita sebagai orang tua atau ya kalau saya ini masih belum tua ya. Oh iya Pak. Masih seumuran. Seumuran ya Pak kita. Seumuran. Tadi sepakat kita semua bestie malam. Iya. Jadi ini untuk media sosial sendiri ini kita sebagai orang tua ini harus bisa membatasi Pak. Seperti tadi yang disampaikan, kita harus sering-sering memeriksa, mengecek HP dari anak kita karena sering kita temui. Ini akhir-akhir ini ya tadi ada permainan, ada mungkin perkenalan melalui media sosial. Ini khususnya yang mohon maaf, khususnya yang perempuan. Kemarin ada kejadian. Nah, perkenalan lewat media sosial, berhubung yang dikenal ini ya lumayan lah. Nah, akhirnya apa? Akhirnya tergoda, dikasih nomor WA, komunikasi. Setelah komunikasi, nah tahu-taunya apa? Minta kirimi pulsa, terus minta dikirimi apa ini transfer. Nah, itu sudah terjadi. Nah, itu nggak tahu yang dipasang ini fotonya bintang film siapapun nggak ngerti. Tapi taunya teman kenalannya ini ya mending lah seperti itu. Termasuk juga yang laki-laki juga. Nah, perkenalan di lewat media sosial seperti itu tergoda, akhirnya semuanya diserahkan. Taunya apa? Nanti setelah terjadi nanti kelanjutannya beda lagi. Ada yang mungkin melakukan pemerasan atau yang lainnya. Ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai nanti dipancing-pancing akhirnya apa? Ada tindakan asusila atau melalui media tersebut dipancing mungkin melakukan perbuatan seperti ini, direkam, nanti ancamannya tak sebarkan foto kamu, tak sebarkan video kamu. Nanti takutnya seperti itu. Terus selanjutnya juga ini nggak kalah pentingnya ini game online Pak, game online Bapak Ibu sekalian, tolong anaknya yang menggunakan atau yang menggunakan permainan game online ini juga sudah terjadi di Cermi sendiri. Biasanya game online ini kan ada top up ya. Nah, ada top up, minta orang tuanya ini, Pak Bu saya minta top up, ternyata nggak dibelikan. Nah, akhirnya apa? Larinya Kemana itu Pak? Ke pinjol. Mencuri. Oh mencuri. Ya ini sudah terjadi mencuri besi bangunan ini kan, besi bangunan. Demi buat apa ya Pak? Jadi saya tanya ternyata buat apa? Buat top apa? Permainan. Iya, ternyata efeknya sampai ke situ. Itunya ya Pak ya. Makanya ini juga perlu diperhatikan. Kreatif ya Bu. Ya, untuk anak-anak kita. Iya betul, nggak kepikiran loh Nggak saya. hanya media sosial, ternyata game online juga efeknya sampai ke situ. Jadi kita sebagai orang tua harus benar-benar memperhatikan pergaulan anak kita atau mungkin komunikasi atau mungkin apa yang dilakukan anak kita seperti itu. Terima kasih. Apa namanya? Bapak Lurah, Bapak Kades mungkin bisa menambahkan apa kira-kira selain media sosial itu tadi, selain perkelahian, kira-kira apa lagi sih kenakalan remaja di daerah ini gitu? Yang mungkin di daerahnya jenengan gitu. Tapi jangan pernikahan dini juga ya Pak ya, soalnya nanti itu. Nanti kita simpan untuk Nanti, oke. Selain itu Pak, oke silakan. Terima kasih. Iya. Ya jadi Pak pas pernikahan yang kedua kali. Oh iya, yang itu tadi dibahas ya? Semangat di belakang dewi bapak semangat ya. Dibahas pernikahan kedua kali. Bukan pernikahan dini. nikah sama dini maksudnya. Untuk masalah kenakalan remaja yang ada di desa cukup beragam. Yang salah satunya ada tawuran antar Nyun Sewu, antar perguruan, balap liar. Ada juga yang masalah judi online. Nah yang sekarang ini agak marak lagi pinjol. Oh betul, Pinjol. betul. Gimana itu Pak? Itu sudah cukup banyak kasus yang ada di desa. Hutangnya enak, foto KTP, Betul sekali. tapi endingnya belasan juta sampai puluhan juta. Itu sudah terjadi di daerah atau desa Ngabetan tersendiri. Sudah terjadi. Tapi pelakunya nggak kapok-kapok. Ditutup sama orang tua, berbuat lagi. Tutup, berbuat lagi. Nah, untuk masalah kenakalan remaja juga. Nah, untuk yang agak meresahkan di desa juga masalah obat tadi juga meresahkan, masalah tawuran
Nah, untuk balap liar, nyuwun sewu Pak Babinsa. Nah, untuk lokasinya di sini bukan di wilayah selatan sekarang, sudah geser ke utara. Itu pun ada dari desa sebelah, Ngabetan juga ada ikut. Begitu. Ada ikut. Berangkatnya didorong, lokasinya itu di wilayah Kambingan ke barat. Itu kemarin sempat sama Pak Babinsa, Pak Haji Nano, sempat kita koordinasi, sempat dikejar, itu nggak dikejar, kelihatan aparat dari kepolisian sudah tunggang langgang, sampai kecelakaan mungkin sampai sekarang belum sembuh, jadi kelumpuhan. Nah itulah untuk pesan dari desa untuk lebih mengawasi putra putrinya untuk masalah yang ada balap liar yang ada di sebelah utara. Untuk masalah sosmed itu memang kita tidak menyalahkan kecanggihan IT untuk zaman sekarang, tapi lebih bijaklah untuk memakai kecanggihan teknologi yang sudah ada, kita pakai untuk yang baik. Memang yang disampaikan oleh Pak Babin tadi memang ada unsur-unsur penipuan. Lebih bijaklah untuk memakai teknologi dan sosmed, terutama yang ada di TikTok, Snack atau IG. Lebih bijak menggunakan kata-kata dia untuk ada di remaja. Jangan sampai gampang pakai caption atau tulisan yang memancing sesuatu sehingga menimbulkan permasalahan secara pribadi awalnya di sosmed. Ada nggak sih Pak hukuman ya Pak ya? Apa ada pasalnya apa gimana hukumannya untuk anak-anak di bawah umur? Soalnya kan biasanya kan kita dengar kalau anak di bawah umur itu aman kok, nggak bakal masuk penjara. Kebal hukum ya gitu Kebal hukum ya biasanya gitu. Banyak yang gitu. Gimana sih Pak sebenarnya itu Pak? Tanggapannya mungkin Pak? Kita juga kepo sebenarnya Pak. Baik, terima kasih, saya jawab. Jadi kita lihat dulu Pak, apa yang dilakukan oleh anak tersebut sekiranya apabila melanggar hukum pidana yang berat, terus dari pihak yang merasa dirugikan mungkin tidak terima atau membuat laporan, kita proses. Tapi kalau hanya sekedar sebagai kenakalan remaja, selagi masih kita bina, kita laksanakan. Ada juga sih, cuma kita memberikan pengertian apa yang dilakukan anak sudah enggak benar dan merugikan orang lain, dan lama-lama juga bisa mengerti seperti itu. Tujuan kita baik untuk mengingatkan, untuk melakukan pembinaan. Iya benar sekali Bapak. Oke, tepuk tangan untuk Bapak di sini. Nah, dengerin ya adik-adik juga ya. betul. Kayak balap liar itu merugikan kalian juga dan merugikan orang lain. Selain polusi, selain kayak apa tuh namanya bisa menyebabkan kecelakaan kayak gitu, itu polusi suara juga, polusi udara juga, terus sumpek juga lihatnya ya kan. Kalau balapan gitu sampai sini tuh kedengeran loh Pak dari depan rumah saya sini nih. Kalau saya tidur di kamar gitu kayak rong. Emang udah polusi suara ya, udah kayak gitu banget. Oke, jadi terus juga untuk orang tuanya juga mohon diperhatikan juga anak-anaknya supaya nggak terjerumus ke hal-hal yang kayak gitu. Udah mending anaknya tidur aja di rumah Bu. Udah nggak apa-apa ya. Nanti kayak kena balap liar terus jatuh lecet semua kan repot ya. Apalagi kalau nggak punya BPJS lah itu. Terus itu mahal loh ternyata. Betul. Nah makanya itu mahal, belum nanti ribut. Aduh wes pusing, mending anaknya dijaga jangan sampai. Terus kalau anaknya mau futsal nggak apa-apa. Ngegame ya, ngegame kalau nggak apa-apa. Ada batasannya. Nggak apa-apa daripada keluar balap liar atau perkelahian tadi yang atau yang lain-lain, mending jangan ya Dik. Oke, kita break dulu ya. Kita semua break dulu. Kita sambil dengarkan Karkustik lagi. Mari kita tampilkan Karkustik. Silakan. Selanjutnya kita akan ke pembahasan tentang pernikahan dini. Pernikahan dini ini kelihatannya sepele ya, tapi banyak juga yang udah melakukannya, yang udah terjerumus gitu. Jadi kayak banyak MBA ya kan. Betul sekali. Jadi banyak yang udah di bawah umur tapi udah menikah. Betul. Dampaknya nggak main-main loh ternyata. Betul. Dan mereka itu kayak udah nikah muda dan melakukan kesalahan itu pede lagi. Iya betul sekali. Jadi jangan. Jadi mending kita
bahas aja, tanya bahas aja. Betul, bapak-bapaknya ya. Oke. Ini saya agak ini. Oke, kita mau tanya ke Yang tadi habis nyalon kayaknya. Oh iya, yang tadi habis nyalon. Kita nanya ke Bapak Kita nanya Kepala Desa dulu, Bapak desa. Taufik dulu ya. Ya, kayak ini menurut bapak nih. Menurut Bapak pribadi. Menurut pribadi deh. Apakah orang tua zaman sekarang itu sudah lebih aware atau mungkin peduli tentang pernikahan dini? Itu kan biasanya kadang-kadang kan Masih banyak yang acuh tak acuh gitu loh. acuh gitu. Sama soal pernikahan dini dan dampak ke belakangnya setelah pernikahan dini. Monggo dijawab Bapak. Terima kasih. Masalah pernikahan dini, mungkin saya rasa faktor dari orang tua untuk zaman sekarang memang betul agak acuh dengan soal pernikahan dini putra putrinya. Adik-adik Kartar mungkin bisa didengerin ya. Jangan Memang yang orang terus tua itu sudah care, sudah memproteksi putra putrinya. Tapi di ruang lingkup keluarga. Tapi kalau sudah keluar, nah adik-adik ini mainnya pinter. Iya, Betul. Lewat sosmed bisa sampai terjadinya pernikahan dini. Apa yang dimaksud pernikahan dini? Untuk pesan Bu, untuk adik-adik putra putri yang ada di depan, pernikahan yang dilakukan yang belum waktunya dalam segi faktor umur masih belum cukup. Yang kedua, mental juga masih belum cukup untuk melakukan pernikahan. betul sekali. Juga masalah psikis. Iya Pak, betul. Memang dampaknya cukup besar untuk masalah pernikahan dini. Penyumbang terbesar masalah stunting yang kita dapatkan, data yang kita rekam di desa itu cukup besar. Penyumbang stunting satu, bumilkek itu penyumbang dari sumber pernikahan dini. Dikarenakan apa? Nah, dari faktor fisik itu masih belum cukup umur, belum kuat untuk berreproduksi, mempunyai keturunan. Akhirnya dari si jabang bayi dalam kandungan sampai lahir itu kebanyakan nggak bisa sehat, nggak normal, dan juga mengganggu kesehatan ibu yang hamil. Yang paling parah atau agak ngeri itu adalah kematian ibu pasca melahirkan. Kalau si ibu itu masih belum cukup umur, secara umur, mental, dan fisik, itu dampak yang sangat terasa dan terlihat jelas. Yang kedua, masalah mental dan pola pikir adik-adik yang melakukan pernikahan dini. Banyak masalah perceraian yang ada di pengadilan agama itu adalah faktor ekonomi. Nah, kenapa faktor ekonomi? Dikarenakan mereka masih di bawah umur. Nah, yang terakhir kemarin usia masih 16 tahun. Yang laki 16 tahun, perempuan 16 tahun. Nah, sampai mereka itu nggak bisa mencari atau punya pemikiran mencari nafkah untuk istri dan anak. Masih pikiran-pikiran labil, inginnya main, keloyongan, masih pikiran masih remaja, berarti belum siap. Makanya catatan di pengadilan agama itu tertinggi masalah ekonomi, dampak dari pernikahan dini juga. Nah, jangka waktu untuk pernikahan dini itu pun tidak bisa lama, paling lama 5 tahun, itu pun bisa bertahan sampai 5 tahun. Sudah bagus ya Pak Mereka ya. kuat. Iya. Dalam segi apapun mereka kuat, tapi tetap jarang yang ada di atas 5 tahun. Betul. Itu data-data yang kita terima
dengan dari pihak KUA. Oke. Soalnya setiap tahun kita melakukan sosialisasi pernikahan dini, dampaknya terlalu besar. Oke. Nah, untuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, untuk memproteksi lebih untuk putra putrinya, jangan sampai melakukan pernikahan yang sekarang. Iya. Yang dulu kan 18 tahun untuk putri, Perempuan, iya. untuk yang laki 20. Betul. Sekarang sudah dirubah, Ya. 20 minimal 20. itu untuk remaja putri, 21. untuk yang laki-laki 23. 23. Jangan buru-buru nikah. Iya. Asikin dulu masa mudanya. Betul. Khususnya untuk pesan untuk adik-adik perempuan, jangan sampai tergiur Betul. bujuk rayu, godaan rayuan gombal anget akibat anget. Oke. Memang banyak sekali yang sudah disampaikan sama Pak Taufik, Pak Kepala Desa tadi. Dampak-dampak daripada pernikahan dini memang ya secara psikologi. Betul. Tadi kan berkaitan dengan psikologi itu ada yang mau kerja, dia mau bertanggung jawab, ada yang masih kepingin ngeloyong, Betul. terus jadi beban orang tua, orang kerja ya. Kadang-kadang orang yang nggak kerja, Iya. jalur nikah gitu. Nikah aja tapi pulangnya ke orang tua masing-masing. Nah, itu enak ya kalau seperti itu. Cita-cita saya juga begitu kok. Jangan. Kadang-kadang semboyan itu madep mantep mangan melu moro tua kan. Nah, Seperti itu. Jangan ya malu-maluin itu. Jangan ya. Jangan ya. Nah, Cocok jangan dong. Nah, kan seperti itu. Jadi banyak. Tadi sudah banyak sekali yang disampaikan sama Pak Lurah. Termasuk yang paling sering terjadi kan karena seperti itu. Perceraian, dan kemudian itu banyak sekali itu yang kita lihat di media sosial juga itu. Setelah dapat surat daripada di pengadilan agama cerai itu dengan mudahnya, ya kan, banyak kan dia diposting itu kan, wah udah gini udah dan sebagainya kan. Nah, dilihatkan surat cerainya gitu Pak ya. Sampai segitu loh, kok nggak malu kan gitu. Kadang-kadang kita seperti itu ya, kok nggak malu gitu kan. Padahal itu hal yang kalau orang dulu itu juga kan ya tabu juga kan gitu, siapa yang mau kan seperti itu. Betul. Pernikahan dini itu kan dari pergaulan bebas ya, padahal kan banyak juga pergaulan bebas itu bahaya ya Pak ya. Bisa apalagi kalau nggak sehat itu bisa kena HIV, bisa kena AIDS gitu. Tapi saya penasaran ya Pak, gimana? BNN itu Pak, Bapak BNN, Pak siapa? Pak Bas. Iya Pak Bas ya. Pak Bas. Pak Bas. Pak Bas, saya mau nanya, BNN itu ngurusin HIV AIDS juga nggak sih Pak? Terus juga kalau misalnya kan sosialisasi kan, nah sosialisasi tentang narkoba begitu-begitu, apa juga sosialisasi juga Pak gitu itu tentang bahaya HIV AIDS dan sejenisnya. Monggo. Oke, baik, terima kasih Mbak. Kalau kita BNN, kita murni terkait dengan masalah narkotika dan psikotropika. Cuma memang dampak ke arah sana itu ada HIV, ada AIDS itu kan memang kalau dulu kan ada jarum suntik. Betul. Nah ini yang, tapi kalau sekarang ini sudah jarang terkait heroin, buto itu jarang sekarang. Makanya untuk ke sana itu memang sekarang jarang. Nah makanya dalam kita menyampaikan itu ada keterkaitan antara HIV memang juga ke arah sana, tapi tidak kita bicara ke berlebihan ke arah sana karena memang di narkoba sendiri, narkotika psikotropika saja sudah luar biasa sekarang yang mengancam. Makanya tadi kasihan saya sekarang itu sama Dini itu. Iya, karena pernikahan dini ya Pak. Terus ya Dini itu disalahkan terus. Iya. Dini nggak salah Padahal ya. ada yang lebih dari kakaknya Dini sekarang. Apa itu Pak? Wah lucu ini. Yang namanya sekarang itu Dek Sini itu loh. Oh Dek Sini. Karena Dek Sini itu bisa mengancam remaja, bisa mengancam bini. Nah itu Dek Sini ya, itu luar biasa sekarang itu. Nah, itu yang perlu hati-hati juga ini sekarang. Di sini ya ini yang agak susah ini. Jadi terima kasih. Sekarang saya mau nanya ke Pak Wawang aja.
Menurut Bapak, apa? Enggak, aku out of the box. Oh iya, galvok dia Pak. Kalau saya Pak. Saya mau nanya ya Pak ya, menurut Bapak itu loh Pak, sekarang itu kan biasanya ya Pak, video pornografi itu kan banyak mudah ya diakses. Menurut Bapak itu sekarang masih mudah diakses nggak sih Pak dengan di zaman sekarang ini? Lalu dengan gampangnya mengakses atau sekarang era digital ya, untuk gampangnya mengakses video porno Itu bisa jadi itu berpengaruh nggak sih? Seberapa berpengaruhnya ya? sama tingginya kasus pernikahan di Betul. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menjebak sekali sebenarnya. Kalau saya ngomong gampang sekali diakses berarti wah saya termasuk pelakunya juga. Oh enggak, kita positif thinking kok Pak di sini. Sebenarnya kalau seperti itu ya Mbak ya, ini kan kembali lagi ke orangnya. Masalah gampang tidaknya mengakses ini sekarang ini zamannya serba canggih, serba gampang. Kalau orang belum bisa membuka akses situs seperti itu, ini ada caranya kan? Biasanya seperti itu. Pakai apa kira-kira? Saya kira udah paham. Nah, cuma kalau saya ngomong pakai ini, wah ini pelaku juga ini. Ketahuan dong. Seperti itu. Nah, saya kira untuk seperti itu dan pemerintah juga ini juga mestinya sudah berusaha bagaimana caranya mengurangi atau mencegah situs-situs yang mungkin situs judi online, situs pornografi, seperti itu juga kan. Dari pemerintah juga ada pencegahan, jangan sampai generasi-generasi penerus kita, khususnya adik-adik yang remaja yang sekolah terjerumus ke situs-situs seperti itu. Nah, hubungannya dengan kasus pernikahan dini ini sangat erat sekali. Karena apa? Rata-rata yang melakukan pernikahan dini ini adalah yang sudah saya kira seperti itu. Rata-rata seperti itu. Nah, ini karena apa? Oh, anak-anak ini kita ngerti ini kok seperti itu kan ya dari situ juga. Nah, ini kembali lagi ke pengawasan orang tua. Kembali lagi ke pengawasan orang tua, pergaulan anak kita. Kalau sekiranya kita sering melakukan himbauan, kalau anak kita khususnya apalagi perempuan jam 10 malam harus sudah di rumah, dan juga termasuk anak-anak kita yang laki-laki juga kalau tidak ada kegiatan yang penting di luar jam 10 harus ada di rumah, yaitu tadi untuk mencegah jangan sampai terjadi atau mungkin anak kita terjerumus ke pergaulan bebas atau yang lainnya. Ya, kembali lagi ke pernikahan dini itu tadi. Iya. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Bapak. Ini bapaknya menjelaskan bukan berarti suka nonton porno loh ya. Kan tadi berdasarkan pertanyaan kita Iya, pertanyaan kita aja. Contoh itu tadi cuma Contoh. Jangan negatif thinking. Percaya kan ya Pak? Percaya dong. Percaya ya. Percaya tapi Kita mau minta apa ya? kesimpulan Atau mungkin saran buat teman-teman. Saran-saran buat teman-teman gimana biar himbauan juga ya Pak ya. Gimana sih biar nggak terjerumus sama narkoba, kenakalan remaja yang lainnya itu tadi. Remaja nyambung ke Pernikahan dini, pokoknya tiga-tiganya dari bapak-bapak semua, dimulai dari Bapak Taufik dulu. Iya, mulai silakan. dari yang paling nyalon. Aduh, Bapak ini loh Pak, kritik dan saran atau himbauan Pak. Himbauan untuk teman-teman semua dan juga orang tuanya juga loh Pak. Iya. Gimana sih biar nggak terjerumus gitu Pak? Betul. Jangan panjang-panjang ya Pak. Singkat aja tapi mengena. Iya, Oke. simple is better. Oke. Oke, terima kasih untuk ibuan dari kesimpulan satu masalah kenakalan remaja dan yang kedua masalah pernikahan dini. Itu hampir sama. Kalau saya rasa untuk ibuan bapak ibu hampir sama. Masalah kenakalan juga merembetnya ke narkotika juga bisa, hampir sama. Untuk masalah himbauan ke bapak ibu lebih memproteksi putra putrinya untuk masalah jam malam lebih diperketat, jam 9 maksimal jam 10 harus pulang. Makanya untuk
memproteksi putra-putrinya biar nggak terjadi atau terjerumus di pergaulan bebas masalah dari masalah narkotik atau kenakalan remaja, juga pergaulan bebas itu hampir semua sama untuk memproteksi putra-putrinya. Jam malam diberlakukan untuk putra-putri, sering-sering ngecek HP dan juga memantau dan mengawasi di luar rumah. Oke, terima kasih Bapak. Selanjutnya ini Bapak Basuki, Bapak Bas. Bapak Bas ini terkait BNN spesialis narkoba. Nggak apa-apa Pak kalau tentang narkoba aja Pak. Monggo. Baik, terima kasih. Sekali lagi Bapak Ibu dan adik, mohon perhatian Bapak semuanya pada anak-anaknya. Itu yang pertama. Dan yang kedua untuk adik, tolong hidup sehat tanpa narkoba. Betul. Iya. Dan tanpa rokok tadi kalau bisa. Iya. Tanpa rokok ya Bapak-bapak. Bapak-bapak. Di sini fasilitas olahraga lengkap, manfaatkan, Betul sekali. dorong prestasi tanpa narkoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Supri. Baik, dari sedikit banyak tadi berkaitan dengan narkoba, kemudian kenakalan remaja, pernikahan dini, memang banyak sekali dampak-dampak itu juga berkaitan. Betul. Banyak sekali yang berkaitan. Himbauan kepada adik-adik bijak dalam menggunakan media sosial, jangan sampai terjerumus, karena kenakalan juga bisa terjadi berkaitan dengan media sosial. Semula mungkin lewat dunia maya, kemudian ke dunia nyata. Betul banget itu. Kan seperti itu. Ya. Maya itu yang sebelahnya Dini tadi itu yang Maya kita itu bahas, karena Maya sama Dini itu masih hubungan ya Pak ya. Iya, masih ada hubungan terus itu. Kasihan ya Maya itu sama Besti itu Besti. Kita gitu ya. Ya itu karena di dunia maya biasanya kan seperti kalau kenakalan di dunia maya ya saling ece, saling ejek, kemudian ya Sherlock kan gitu kan. Oh iya, betul. Sherlock, nah, kan gitu. Apalagi darah-darah muda yang gampang terbakar emosi, Betul sekali. akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Kemudian berkaitan dengan narkoba tadi bisa disampaikan sama Pak Bas, hindari narkoba, banyak-banyak olahraga, dan lakukan kegiatan yang positif. Untuk pernikahan dini, peran serta baik dari bapak-bapak maupun dari adik-adik difikirkan lagi kalau berkaitan dengan pernikahan dini, karena kita punya tanggungan atau punya tanggung jawab kepada anaknya orang. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Keren banget. Ya, keren banget tadi pesan-pesannya dari Bapak Babinsa. Selanjutnya Bapak Wawang, kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi pesan dari saya, yang pertama, kembali lagi, tingkatkan lagi pengawasan orang tua kepada anaknya. Yang kedua, jangan lupa komunikasi orang tua terhadap anaknya. Kalau sekarang kita sering anak main HP sendiri, orang tua juga main HP sendiri. Jadi kurang komunikasi itu juga berdampak atau berpengaruh dengan kenakalan remaja sekarang ini juga. Terus selanjutnya, arahkan anak kita untuk kegiatan yang positif, contoh mungkin olahraga atau yang lainnya, sehingga anak kita ini memiliki atau mempunyai kegiatan yang mudah-mudahan bisa berprestasi juga untuk anak kita. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Oke, terima kasih. Keren-keren banget ya bapak-bapak ini. Dan ternyata belum ngantuk bapaknya. Belum, bapaknya masih seger-seger sekali. Iya, oke. Kita kasih kesempatan buat adik-adik yang tadi. Oh, nggak cuma adik-adik. Oh ya, bapak ibunya juga ya. Iya, betul. Untuk bertanya. Oh. Itu satu, di sini satu. Gimana? Ternyata door prize-nya untuk kalau narasumbernya ada pertanyaan untuk audiens. Gitu. Tapi kalau ada mbaknya mau nanya dulu nggak apa-apa lah Oke ya. Oke, siap. Di situ dulu ya, habis di sini ya. Nanti hadiahnya nomor WhatsApp-nya Pak Taufik. Ini
Nama saya Natasha Emaldana Vanita, saya dari RT 4. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Baik, Bapak, saya izin bertanya. Saat ini, peredaran narkoba melalui media sosial dan transaksi online menjadi semakin sulit dilacak mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat. Bagaimana upaya pemerintah dan pihak berwenang dalam menghadapi tantangan ini? Adakah teknologi atau kebijakan yang sedang dikembangkan untuk memutus jaringan peredaran narkoba di dunia maya? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Natasha. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Mbak Natasha. Silakan duduk. Abbas mungkin bisa menjawab. Oke. Atau mungkin Pak Wawang juga bisa menambahkan nanti. Maaf, nggak kelihatan. Oke, baik, terima kasih, pertanyaan luar biasa. Dan memang di Indonesia ini perang di dunia maya itu luar biasa terkait dengan narkoba juga. Ada yang pembelian secara online, biji ganja, sabu-sabu, atau makanan, brownies sabu-sabu, ada keripik pisang, narkoba, macam-macam sekarang, modifnya macam-macam. Nah, sekarang ini kadang memang di situ di dunia maya itu kadang dilabeli dengan yang berbeda. Ada permen, tapi di situ ada tulisan kanabis kecil. Nah, kanabis itu ada unsur ganjanya. Nah, makanya dari BNN juga kita juga ada terkait dengan di teman-teman BNN pusat, kita juga mencoba memblokir hal tersebut. Tapi memang luar biasa, bandar pun semakin kita blokir, mereka buat baru. Tapi tetap kita berjuang terus, jangan sampai hal-hal tadi itu mempengaruhi anak-anak. Jadi memang kita di dunia maya juga, kita juga bekerja lewat sana. Jadi selain kita melakukan sosialisasi seperti ini, talkshow seperti ini, kita melakukan penangkapan, kita melakukan rehabilitasi, di teman-teman besar juga kita melakukan tadi. Jadi kita juga memprotek terkait dengan hal-hal yang memang di dunia maya, sehingga mereka mempermudah mereka. Yang mereka untuk bandar untuk menjual tadi, kita coba blokir supaya penjualan mereka secara online itu bisa terkurangi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Apakah sudah cukup? Oke, terima kasih. Ini di sini ada satu nih. Oh iya. Mau langsung aja? Boleh. Oke. Berdiri ya. Oke. Oh, sama dari RT 4-nya ya Dari ini. RT 4-nya. Wah, Keren ini RT 4. Silakan. Ya, untuk pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Oke. Kenalin, nama saya Sultan Maulana Saifullah. Saya biasa dipanggil Sultan. Oke, Dan hari Sultan. ini saya mau tanya tentang soal kasus kenakalan remaja tentang minuman keras. Minuman keras. Oke. Zaman sekarang ini kan banyak sekali para remaja-remaja yang melakukan minuman-minuman. Minum-minum maksudnya? Ya, sampai melakukan pesta minuman keras. Oke. Dan akibat dari minuman keras itu kan bisa membahayakan saat mengemudi kendaraan. Salah satunya dari efek itu adalah mengantuk. Betul. Sampai terjadilah kecelakaan, sampai ada yang tewas. Dan itu ada lagunya loh. Oh, gimana itu? Gimana tuh lagunya? Gara-gara sebotol minuman, ya jalan sempoyongan. Aduh. Hobi anak muda sekarang, kalau botol itu katanya. Oke. Oh, belum. Pusing karena minum-minuman. Sadarlah oh para remaja, bangunkanlah cita-cita demi kemajuan bangsa. Oke. Dan untuk pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bapak untuk menangani soal anak-anak remaja apabila ada melakukan minuman keras? Terima kasih. Bagaimana apa tadi? Tanggapan ya? Oh iya, pertanyaannya itu sedikit, yang lama nyanyinya, Pak. Gara-gara sebotol minuman. Udah cukup, nanti aja. Ya. Monggo ini siapa? Mau dijawab sama siapa? Dijawab sama siapa? Milih. Bapak Wawang.
Oke, monggo Bapak. Aduh, Pak Wawang mukanya sampai merah loh. Ya ampun, keren kamu. Mau dijawab the best. Mau dijawab sambil nyanyi juga, monggo. Ini yang mau dijawab judul lagunya atau tadi pertanyaan? Sebotol minuman. Baik, terima kasih ya. Mungkin tadi yang dimaksud bukan mengantuk ya, tapi mabuk. Efek dari minuman keras mabuk. Mabuk akhirnya ngantuk ya. Mungkin seperti itu. Baik, untuk mencegah hal-hal seperti itu, jadi kita biasanya kalau malam seperti malam minggu ini kita lakukan kegiatan patroli rutin, patroli 3 pilar untuk mencegah atau mengetahui mungkin hal-hal yang sekiranya nanti mengganggu keamanan ketertiban masyarakat seperti miras atau yang lainnya, khususnya tempat-tempat yang biasanya dijadikan nongkrong oleh anak-anak remaja. Nah, itu yang sering kita laksanakan dari biasa yang rutin kita lakukan 3 pilar itu hari Jumat, Sabtu, Minggu. Tetapi untuk hari-hari biasa kita juga melakukan kegiatan patroli rutin. Nah, terus kita juga mendatangi tempat-tempat yang sekiranya ada aktivitas jual beli minuman keras. Nah, ini pesan saya. Ini kan sebelum terjadi kita juga mencegah. Saya berpesan kepada adik-adik remaja sekalian atau semuanya yang ada di sini, ada di Karang Taruna Permapsari, jangan sampai melakukan aktivitas atau kegiatan meminum minuman keras. Karena ini apa? Kini adalah sebagai bisa menjadi pemicu atau awal sebagai pengguna narkoba. Awalnya coba-coba hanya miras, akhirnya terpanting temannya datang membawa narkoba. Paling mikirnya gini, apa itu cuma minum bir iki lho cobaan gue naik ya. Biasanya seperti itu. Nah, ini biasanya sebagai penyebab atau awal terjadinya remaja pengguna narkoba. Untuk apabila ada melakukan, kita jumpai hal-hal tersebut, kita lakukan penindakan juga. Kalau mungkin remaja kita lakukan peringatan atau mungkin pembinaan, karena ini adalah merupakan tindak pidana ringan. Kita bisa melakukan tindakan, kalau bisa kita ingatkan atau kita bina. Sering kita temui efek atau dampak dari minuman keras, mungkin habis pulang dari Surabaya, dugem, habis miras, akhirnya apa? Kecelakaan. Nah, di depan pabrik ini juga pernah nabrak mobil habis dari Surabaya, mungkin pesta atau yang lainnya, akhirnya truk parkir ditabrak. Ternyata apa? Habis minum minuman keras. Jadi seperti itu. Jadi dari kami Polsek Cerme rutin melakukan kegiatan patroli untuk mencegah hal-hal yang kita inginkan mengenai masalah miras. Demikian. Terima kasih. Kamu nanti harus nyanyi ya di depan ya. Iya, nyanyi dulu di sini. Gara-gara sebotol. Bapaknya nggak mau jawab, saya pakai nyanyi Pak. Oke, ini tadi kan sudah ada yang dari Dua nanya. audiens ya yang bertanya. Boleh dia maju ke depan ya, Mbak Natasha sama Mas Sultan tadi. Iya, boleh sini silakan. Maju dulu yuk. Maju yuk. Maju dulu bestiku. Sini, jangan malu-malu. Ayo Mbak Natasha. Bisa loh ini masuk ke Karpusdik. Iya. Kalau butuh ini ya, apa vokalis tambahan? Besok kalau 17-an duet sama aku ya. Oh, kemarin datang. Iya. Oh iya. Oh, Kan beda RT. Oh iya ya, kita beda RT. Ini ada sedikit bingkisan dari panitia. Terima kasih atas pertanyaannya. Tepuk tangan dong bapak-bapak ibu-ibu Ini ya, adik-adik. Aset Apsari. Iya, ini Aset nih. Oke, terima kasih. Generasi cerdas milenial. Betul. Saat kalian ngetes, tadi tuh nyimak nggak sih? Iya, ngantuk nggak ya tadi? Ngantuk nggak? Main HP nggak ya tadi? Nah, betul. Jadi Disiapkan ya. Oke, silakan siapa dulu? Siapa dulu yang mungkin akan mengajukan pertanyaan? Monggo Bapak. Bisa dari Bapak. Oh, Bapak Taufik dulu. Bapak Oke, Taufik dulu. silakan. Monggo Pak. Satu pertanyaan ya Mbak ya. Ya, betul. Satu pertanyaan. Pertanyaan masih berhubungan dengan pernikahan dini. Nah, pernikahan dini kan terjadi dikarenakan kecelakaan terlebih dahulu. Kalau nggak terjadi kecelakaan, tidak mungkin terjadi pernikahan dini. Nah, pertanyaannya untuk khususnya remaja putri. Jawabannya 2 kata. Jawabannya, bagaimana caranya
untuk menyikapi jangan sampai terjadinya pernikahan dini dalam kurung kecelakaan terlebih dahulu. MBA, oke. Nah, bagaimana caranya jangan sampai terjadi pernikahan dini? Jawabannya 2 kata kok. Jawabannya 2 kata. Dua kata. Sudah Pak? Siapa? Sudah Pak? Sudah? Sudah. Oke, gimana itu tadi ya? Kan khusus perempuan ini tapi bisa rebutan kok. Iya. Cowok-cowok juga bisa jawab. Ibu-ibu juga boleh. Ibu-ibu juga boleh. Bapak-bapak juga boleh. Tapi katanya cluenya tadi 2 kata. Nah, itu yang bingung. Udah dikasih clue. Apa? OT. Bukan. Bukan. Siapa yang mau jawab? Oh, ini Mbaknya. Monggo. Maju aja sini ke depan biar kita kenal semua ya. Iya, betul. Biar kelihatan ini cantiknya ini. Ayo Biar silakan maju. kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita dari RT 4. Izin menjawab Bapak. Jadi mungkin bagaimana cara kita menyikapi tentang pernikahan dini ya? Itu jawaban saya adalah menutup aurat. Karena apa? Karena kalau kita menutup aurat pastinya diri kita bakal dijaga oleh Allah. Jadi dapat dibedakan Bapak kalau di jalan ya biasanya. Saya itu sama teman saya yang nggak pakai hijab, itu selalu di cewek gitu. Tapi kalau semisal kita keduanya alim, tertutup semua, itu nggak ada sama sekali yang berani kayak ngejailin kita gitu. Baik Bapak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Dita jawabannya. Gimana? Apa betul? Apa betul? Apa sudah puas? Jawabannya sudah agak benar, cuma kurang benar. Loh, kurang benar. Kalau Betul apa? sudah benar menutup aurat, sudah benar, biar tidak mendapat godaan. Nah, kalau terjadinya pernikahan dini, itu nggak mungkin dari orang luar. Nah, tanda kutip pacar. Nah, bagaimana cara sikap jangan sampai terjadinya pernikahan dini dengan pacar? Nah, itu loh. Oh, jangan pacaran. Apa Pak? Langsung aja Pak jawabannya apa? Waduh, coba lagi aja. Coba lagi. Ayo kamu Satu lagi jawab. Dua kata. Biar nggak terhindar, biar nggak ini MBA. Biar nggak MBA. Kita nggak gitu. Iya, biar nggak gituan. Apa tuh? Aduh, susah nih Pak. Harusnya belajar dulu kamu ya. Dua kata Pak, jaga urat. Tiwas aku kesender wisan apa? Apa? Oh sebentar, coba lagi dulu. Kalau bisa tak kasih hadiah secara pribadi dari saya. Waduh, iya. Kalau bisa cluenya 2 kata, tanda kutipnya itu dengan pacar, bukan dari gangguan atau godaan dari yang luar. Nah, sama ini terjadinya MBA, itu kan sama pacar, nggak mungkin dengan orang luar. Ayo 2 kata untuk remaja putri yang bisa menjawab itu harus bisa. Ayo lagi. Supaya nggak terjadi. Kalau bisa tak kasih 100.000 wis. 100.000. Ayo berusaha. Oh, aku ingin bantu. Ayo. Menahan diri, menjaga diri Bapak, menahan nafsu kita gitu. Jadi kalau cowok ngajak tapi kitanya nggak mau kan pasti nggak akan terjadi gitu. Pasti enggak gitu Pak. Ya kali salah. Gimana tuh Pak? Nah, jawabannya bener Pak. Cuma kata-katanya kan wis tak bener no, betul jawab. Menahan nafsu. Emang jawabannya yang bener apa sih? Jual mahal Mbak. Oh, jual mahal. Ya ampun Pak. Pak lurahnya nggak sih? Ya ampun Pak. Monggo Pak maju. Monggo Pak untuk menyerahkan hadiah. Jual mahal. Kita monggo maju ke depan. Jual mahal. Ternyata itu. Iya, Pak ini saya sebagai host saja nggak kepikiran Pak jawabannya jual mahal. Betul sekali. Ini saya langsung sampai sumur loh Pak mikir jawabannya tadi. Pak, ini difoto nggak monggo? Difoto dulu. Itu difoto dulu, difoto Pak RT dulu Pak Agus. Foto dulu Pak. 2, 3. Tempe. Oke, terima kasih loh, lumayan. Oke. Dapat 100.000. Nanti ini ya, aku tadi ngasih bocoran loh ya. Oh, kamu minta kongsi tak? Ya, lumayan ya, 10.000 babon seblak. Ya ampun. Enggak. Oke. Selamat buat Mbak siapa tadi namanya? Mbak Dita. Mbak Dita dari RT 4. RT 4 lagi, pinter-pinter ya. Pinter-pinter ya. Oke, selanjutnya kita
Siapa duluan Pak yang mau? Pak Bas mungkin? Pak Bas. Oke. Disimak. Ayo disimak. Pertanyaannya Baik, disimak. terima kasih. Mungkin bisa untuk bapak-bapak, ibu-ibu maupun untuk adik-adik. Bila mana ada teman kita, anak kita yang terlanjur menggunakan, apa yang akan kita lakukan? Sudah cukup pertanyaan? Ya cukup. Oke. Jika sudah terlanjur menggunakan apa yang harus kita lakukan? Pertanyaannya bebas, siapa yang jawab? Mau adik-adik atau Terlanjur menggunakan narkoba, apa yang akan kita lakukan? Nah, lakukan. Kalau terlanjur ini sudah dibahas loh ya tadi. Bolak-balik loh materinya sama Siapa yang mau jawab? Teman-teman di sini atau bapak ibunya? Iya. Gimana? Ayo jangan malu-malu Pak Bu. Siapa? Oh ini. Ayo jangan teriak-teriak. Kok gitu sih? Kenapa? Ayo saya maju. Ayo Berdiri. Malu. Gak apa-apa. Ayo maju. Tak temenin bertiga kita. Iya. Gak apa gimana? Ditemenin Wonu ya ampun. Ditemenin siapa? Wonu. Siapa itu? Aduh jauh dan jemput. Aduh nggak tahu. Aku taunya Kim Taehyung. Kim Taehyung. Aku taunya Gong Yoo. Duh ketahuan umurnya ya. Iya. Gimana? Aduh tak adem dah. Tanganku ya. Iya. Oke, nama dari RT berapa? Betul. Sini. Gini biar kelihatan teman-temannya. Tuh. Aduh. Nama saya Erla dari RT 6. Kok MC-nya bengong? Bapak izin menjawab ya. Jika sudah terlanjur menggunakan, bisa berbicara ke pihak berwajib dan melakukan rehabilitasi. Oke, tepuk tangan buat Erla gimana? Tambah lagi. Oh ada tambahan lagi. Betul cuma kurang. Iya. Kurang, ayo. Usaha kayak tadi loh. Tanya. Ini apa namanya? Clue. Call friend bisa. Gak apa-apa. Seininya dijawab. Pak Bas gak akan marah kok, sabar Pak Bas itu. Mau nyerah. Aduh ini sudah separuh jalan loh. Gak apa-apa, gak usah marah. Yang tadi saya jelaskan tadi ada hubungannya dengan IPWL atau apa tadi? Oh itu. Lapor ke BNN dan minta tolong untuk rehabilitas. Ya, oke. Arahnya ke sana, cuma ya tadi lebih lengkapnya itu lapor diri. Oh lapor diri. Lapor diri ke IPWL yang ada di BNN Kabupaten Gresik itu nomor klinik. Oke, terima kasih. Dan jawabannya juga betul. Itu hadiah yang walaupun kurang Oh ya, lengkap. Mbak Erla, Tunggu dulu, kamu nggak mau hadiah? Gak mau hadiah tak sini. Jadi tadi sudah Pak Bas di tengah biar keserap kamera. hadiahnya. Gak apa-apa, gak usah malu. Gak usah malu. Foto dulu sama Pak Bas. Kenalan dulu. Kenalan dulu. Siapa tahu bisa jadi petugas BNN. Ya, Iya. Center tengah sini. Gitu. Oke. 1, 2, 3. Senyum. Gitu. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dong ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Udah mulai Google mereka. Oke. Betul. Loh, nggak apa-apa. Pergunakan Google itu dengan baik dan benar ya. Betul. Oke. Ini mumpung ada kesempatan ya. Pertanyaan selanjutnya Pak, monggo. Siapa? Monggo. Bapak Supri Atau Bapak Wawang? Oh, Bapak Supri. Bapak Supri. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, apa peran serta dari orang tua maupun dari adik-adik sekalian ini berkaitan dengan narkoba atau penyalahan narkoba, kemudian kenakalan remaja maupun pernikahan dini. Terlalu banyak Pak ya? Lupa nggak Pak pertanyaannya? Apa peran sertanya? Sebetulnya peran sertanya Ya, kan peran nggak serta nggak aja. banyak. Peran serta. Ini intinya tentang peran
sertanya Bapak. Gimana peran sertanya? Peran serta ini sebetulnya kan jawabannya itu kan sedikit tapi banyak. Menyeluruh. Tadi kan sudah ada anak-anaknya ya, sekarang betul. Saya tak ke belakang ya. Betul. Siapa yang mau menjawab ini? Siapa monggo? Pak Prayit itu yang mana? Oh ini, loh tunjuk-tunjukan. Tunjuk-tunjukan loh Pak yang di sini Pak. Yang siapa? Oh iya Bapak monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Suprayitno dari RT 01. Oke, monggo Pak Prayit. Untuk peran serta dalam hal narkoba maupun kenakalan remaja, peran serta daripada orang tua antara lain yaitu sebagai orang tua kita harus memberi suatu pendidikan, terutama pendidikan moral. Dalam hal ini pendidikan moral yaitu tentang agama. Jadi kita arahkan anak-anak kita supaya belajar agama. Ya mungkin itu salah satu jawaban saya. Terima kasih. Oke, gimana Terima kasih. Bapak? Baik, jawabannya Gimana Pak? benar. Jadi jawabannya pada intinya kan satu, Gimana? pengawasan daripada orang tua kepada anak, kemudian kesadar diri dari anak tersebut. Itu tadi maksudnya secara singkat saja, maksud secara inti yang dijelaskan Bapak apa namanya benar berkaitan dengan dijabarkan. Tapi kalau untuk intinya pengawasan dari kedua orang tua dan sadar diri daripada anak-anaknya. Anak-anak tersebut. Gitu. Terima kasih. Bapak Prayit monggo maju untuk menerima apa ini? Cindera mata bukan? Bingkisan. Ini hampers Pak, hampers. Oke, foto dulu Pak. Foto dulu di sana, senyum, cistekrek. Wah, aduh kelihatan aku. Kelihatan. Jadi foto bu. Oke, tepuk tangannya dong. Oke, tepuk tangan yang meriah. Pakai sweet nggak apa-apa juga. Aduh. Wah, ini sudah siap-siap sebotol minuman ini. Waduh, ini loh ya kamu. Oke, ini pertanyaan terakhir. Iya, rebutan ya. Rebutan ya. Ini rebutan. Kita persilakan untuk Bapak Wawang untuk memberikan pertanyaan. Betul, silakan. Silakan Bapak. Disimak. Terima kasih. Pertanyaannya ini berhubungan dengan kenakalan remaja, narkoba atau pernikahan dini. Bagaimana cara kita untuk mencegah agar tidak masuk dalam kenakalan remaja, pernikahan dini maupun narkoba? Nah, bagaimana caranya? Monggo dijawab untuk adik-adik. Oke. Bagaimana? Oh, oke. Secara umum aja nggak apa-apa. Secara umum. Siap. Sini ke depan sekalian. Wah, keren sekali ini. Ini pasti aku karena kita dari RT 1 akhirnya Raihan. Silahkan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Rahmat Arifin dari RT 01, Kartar 01. Saya menjawab mungkin dari pertemanan ya, pergaulan bebas. Mungkin kita harus bijak dalam memilih pertemanan yang pertama, sehingga kita bisa menjalani semuanya dan mencegah itu yang ada. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Mas siapa? Raihan. Baik. Salah satunya tadi harus bisa pintar-pintar memilih teman. Itu tadi secara umum mungkin benar, termasuk juga tadi komunikasi sama orang tua atau mungkin kegiatan-kegiatan positif yang lainnya, olahraga atau yang lainnya, itu juga bisa mencegah untuk terhindar dari kenakalan remaja, narkoba atau pernikahan dini. Baik, terima kasih. Oke. Terima kasih ya Raihan. Terima kasih
kasih Pak Wawang, silahkan maju ke depan. Oke, foto dulu, senyum lebar. Senyum lebar. Cheese. Oke, tepuk tangannya Tepuk dong tangan yang buat meriah. teman-teman kita Oke. semuanya yang sudah Berani menjawab menjawab ya. ke depan. Ternyata juga. Betul. Ngantuk loh Tak ternyata. kirain tadi kayak ngantuk loh, soalnya kan udah malam. Iya, ternyata masih ini. Betul. Seger. Sudah. Ini tiba di penghujung acara. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya Betul. yang sudah datang ke sini. Terima kasih untuk Bapak-ibu bapak-bapak juga ibu yang ibu. sudah datang ke sini. Iya. Dan yang paling penting terima kasih juga buat para narasumber kita Iya, yang sudah terima kasih menyempatkan banyak. waktunya untuk hadir di sini memberi ilmu kita ya. Betul, memberi ilmu baru, Ilmu-ilmu baru. edukasi juga, Betul, yang support himbauan, kita juga. penting gitu loh. Iya. Oke. Oh, iya. Oh, oke. Oke. Wah, ngeblank, jadi bengong. Ngeblank dikit nggak? Waduh, Makasih loh pengertiannya. Kamu mantap is the best. Oke, ini tadi dapat bisikan dari Pak Budi. Katanya kita habis closing kita foto bersama. Jadi nanti kita semuanya kita foto bersama-sama di sini ya. Betul guys. sekali. Lumayan ya buat fit IG. Benar. Sekali lagi terima kasih kepada bapak-bapak narasumber tentang terima ilmu kasih. barunya sekarang. Betul. Dan nggak lupa juga terima kasih sama panitia karena Betul, sudah menyelenggarakan acara yang keren ini loh. Keren banget. Malam ini. Beda loh dari lainnya. Betul. Ya kan? Betul. Ini Hari fresh malam ini banget. seru sekali ya. Seru banget. Sampai nggak kerasa ya jam Nggak berapa kerasa. ini. Tak kirain masih jam 8 loh tadi. Beneran. Jadi kok protes? Gak boleh. Ya, ini nanti dinyanyiin loh sama Mas Sultan tadi ya, biar nggak ngantuk. Oke, langsung saja. Sambil kita akhiri dulu, kita tutup acara ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita foto dulu, guys. Ada Oh iya, sini bapak-bapak, ibu-ibu juga ikut foto semua. Yuk, jangan malu-malu. Jangan pulang dulu bu ya. Iya, Kita foto dulu. Yuk sayang. Ayo, cintaku. Ayo foto-foto jangan baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini. Akhir lagunya. Ingat foto tanganmu, ikut foto. Langsung ke sini ya, di bawahnya ya, di bawahnya ya. Kita tak temukan jalan. Mangga. Sepakat akhiri setelah beribu jam. Namun kau tampak baik saja, bahkan senyummu lebih lepas. Sedang aku di sini hampir. Kita masih kata jangan takut ya, mepet aku. Kita pose bahagia ya, jangan murung. Teriak tempe ya, iya teriak tempe ya. Oke, 1, 2, 3, tempe. Mau soto. Oke, lagi. 1 soto ya. 2, 3, lagi nggak Pak? Lagi. Oke, teriak apa lagi ya?